Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Fauzan dari School of Computing Telkom University. Di sini saya akan menjabarkan mengenai hasil riset saya atau paper saya yang berjudul Peranan Ubiquitous Learning pada Pendidikan Jarak Jauh di Indonesia. Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara. Negara Indonesia juga termasuk dalam negara berkembang saat ini. Yang kita tahu, negara Indonesia memiliki banyak pulau-pulau. Ada pulau besar seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Nah, dengan luasnya wilayah Indonesia akan membuat perkembangan dan ekonomi pendidikan menjadi kurang merata, dikarenakan perkembangan ekonomi dan pendidikan biasanya terletak pada pusat kota atau pusat ibu kota di Pulau Jawa. Maka dari itu, dengan riset saya ini akan membuat pendidikan yang ada di pulau-pulau lain bisa setara dengan pulau yang ada di Jawa. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Dasar, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan jarak jauh, pendidikan jarak jauh merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan teknologi informasi. Lalu, pendidikan jarak jauh juga dilaksanakan atau diberikan kepada masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau secara reguler. Dan pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam bentuk yang telah diatur oleh Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Hadirnya pendidikan jarak jauh di Indonesia merupakan sebuah solusi untuk pemerataan pendidikan yang ada di Indonesia. Yang seperti yang kita tahu, di Jawa sudah banyak universitas atau perguruan tinggi yang cukup terkenal dibanding luar daerah lainnya. Maka dari itu, dengan hadirnya pendidikan jarak jauh ini, dari seluruh pulau di Indonesia bisa bergabung di sebuah perguruan tinggi atau bisa belajar bersama mengenai materi kuliah, materi bahan ajar. Untuk teknologi pendidikan jarak jauh yang dipakai saat ini menggunakan e-learning. E-learning merupakan sebuah penggunaan fasilitas teknologi yang diimplementasikan dalam bentuk web based atau berbasis web. E-learning akan sangat membantu kita dalam mendorong lajunya perkembangan pendidikan jarak jauh di Indonesia. Dengan hadirnya e-learning ini akan membuat siswa tidak perlu datang ke kelas, siswa tidak perlu mengumpulkan tugas secara fisik, cukup mengakses halaman e-learning yang ada, lalu akan bisa dilaksanakan virtual class atau assessment. Dan e-learning ini menurut saya sangat membuka pemikiran kita tentang pendidikan jarak jauh di Indonesia. Lalu selanjutnya ada mobile learning, di mana mobile learning merupakan sebuah bentuk evolusi dari e-learning. Seperti yang kita tahu, e-learning biasanya diakses menggunakan perangkat laptop atau perangkat personal komputer. Namun dengan hadirnya mobile learning ini akan membuat kita untuk mengakses materi ajar akan cukup mudah, cukup menggunakan smartphone atau telepon genggam kita untuk mengaksesnya. Untuk konten yang disediakan itu sama, mulai dari video, audio, dan file yang lainnya. Nah, ini adalah sebuah diagram di mana posisi e-learning dan e-learning yang ada di distance learning. Seperti yang kita tahu, sebuah distance learning merupakan sistem yang sangat besar yang di dalamnya diimplementasi
kan sebuah e-learning untuk membantu proses distance learning ini. Nah, dengan hadirnya teknologi setelah e-learning ini yang bernama m-learning atau mobile learning akan memberikan dampak yang sangat luas terhadap penerapan distance learning itu sendiri. Dengan hadirnya m-learning, mahasiswa dari jarak jauh akan langsung bisa mengakses materi bahan ajar langsung dari perangkat pintarnya. Lalu ini yang selanjutnya yaitu ubiquitous learning. Ubiquitous learning merupakan sebuah bentuk evolusi dari e-learning, dari mobile learning, lalu menjadi ubiquitous learning. Ubiquitous learning lahir dari sebuah ubiquitous computing atau sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh manusia yang sudah dirumuskan dalam bentuk komputasi. Lalu bentuk dari ubiquitous computing ini dilakukan pada sektor education, sektor pendidikan, sehingga ubiquitous computing yang tadinya dipakai secara luas akan memberikan sebuah evolusi dari m-learning dan e-learning yang bernama ubiquitous learning, di mana ubiquitous learning ini terdiri dari sensor teknologi, mobile device, sama wireless communication. Sedangkan yang kita tahu e-learning menggunakan komputer dan jaringan, mobile learning itu menggunakan device yang mobile dan perangkat wireless communication. Untuk mendefinisikan sebuah konteks sebuah e-learning diperlukan pendefinisian konteks aware terlebih dahulu. Fungsi dari konteks aware ini adalah untuk memenuhi sebuah ubiquitous learning. Di sini ada 8 konteks aware. Pertama, mobility atau proses komputasi yang dilakukan peserta didik bisa berpindah-pindah tempat dari posisi satu ke posisi yang lainnya. Kalau location awareness ini sebuah konteks aware dalam ubiquitous learning untuk identifikasi lokasi dari peserta didik. Perbedaannya, kalau mobility dia lebih ke mobilitas, kalau location awareness dia lebih ke sensor, tempat dia dan situasinya. Interoperability atau penyetaraan sumber belajar, seperti yang kita tahu dalam sebuah e-learning hanya disampaikan materi yang itu aja. Kalau di ubiquitous learning akan disampaikan materi yang sesuai dengan kebutuhan siswanya. Selanjutnya ada konteks aware seamlessness atau menyediakan layanan pembelajaran dengan perangkat yang berbeda-beda atau disebutnya multi platform. Nah, karena ubiquitous learning ini adalah bentuk evolusi dari e-learning dan m-learning, maka ubiquitous learning itu juga dapat diakses lewat mobile, lewat PC, lewat laptop. Jadi sangat luas penggunaannya dibanding e-learning dan m-learning. Lalu ada situational awareness atau nanti sistem learning ini dapat mendeteksi situasi si peserta didiknya, seperti orang yang ada di sekitarnya dan waktu dan tempat. Lalu social awareness-nya atau kesadaran sosial peserta didik, seperti apa yang mereka tahu dan apa saja yang mereka lakukan pada saat itu. Ada adaptability atau penyesuaian bahan ajar. Yang terakhir ada pervasiveness, yaitu menyediakan bahan ajar secara intuitif ketika mengakses bahan ajar. Nah, yang konteks yang terakhir ini mencerminkan sebuah koneksi yang digunakan oleh peserta didik. Di Indonesia sendiri internet masih belum stabil. Dengan adanya ubiquitous learning ini, peserta didik tidak usah takut karena adanya konteks aware ini. Karena ubiquitous learning dapat menyesuaikan koneksi peserta didik dengan konten yang diberikan. Jika peserta didik menggunakan koneksi yang lemah, maka ubiquitous learning akan menyampaikan konten yang bertipe audio. Jika menggunakan koneksi internet yang stabil, akan diberikan konten video seperti itu.
Lalu untuk metode penelitian yang saya gunakan, saya menggunakan metode penelitian kualitatif dan deskriptif, di mana di sini saya mendefinisikan 7 tahapan yang ada di penelitian saya. Pertama, tahap kajian pustaka, kedua identifikasi variabel, identifikasi pengukuran, lalu pembuatan kuesioner, pengumpulan data, analisis statistik, dan laporan hasil penelitian. Kesimpulan dari riset saya ini, dari hasil penelitian, ubiquitous learning, peranan ubiquitous learning dalam pendidikan jarak jauh itu sangat bermanfaat karena teknologi yang ada di ubiquitous learning itu akan membuat pembelajaran semakin interaktif, semakin efisien, dan sistem akan langsung menyajikan konten sesuai dengan konteks aware yang diterima oleh si sistem ubiquitous learning itu. Dengan hadirnya ubiquitous learning di pendidikan jarak jauh, peserta didik akan langsung merasakan dampak positifnya secara langsung berdasarkan histori belajar juga. Sekian saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.